Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan yang sangat berharga. Kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat untuk tetap melanjutkan aktivitas kita, tetap melanjutkan perkuliahan. Semoga segala nikmat ini bisa kita bayar dengan usaha yang maksimal, dan semoga segala usaha, segala pengorbanan yang kita lakukan bisa menjadikan ilmu yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang lebih bermanfaat, berkah, dan menjadi amal jariah untuk kita semua kelak. Taib, nabda darsanal yaum bil qiraah al basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang aslul masalah dalam penghitungan warisan. Mungkin sebelumnya kita selalu menyebutkan, beberapa kali juga sudah mencoba praktek apa sih itu aslul masalah, apa sih itu AM, kemudian bagaimana mencari AM. Nah, kita mungkin masih menerawang atau masih rumus dasarnya yang penting KPK saja. AM itu KPK. Nah, kita hari ini akan membahas lebih dalam tentang aslul masalah atau yang biasa disingkat AM dalam penghitungan warisan. Aslul masalah. Ketika kita berbicara tentang aslul masalah, kita akan berbicara tentang taksilul masalah dan tashihul masalah. Taksilul masalah yaitu mencari AM, mencari asal masalah, dan merevisi atau memperbaiki masalah. Ma huwa aslul masalah? Kalau secara definisi, aslul masalah huwa aqallu adadin yumkinu an tujada minhu sihamul warasati sahihatan min ghairi kasrin wa yahtalifu bi ikhtilafil mawjudi minal warasah atau asgoru adadin yakbalul kismah ala maqamatil kusur al mawjuda ay al mudha'af al mushtarak al asgor. Aslul masalah disingkat menjadi AM, bisa diartikan menjadi KPK, kelipatan persekutuan terkecil, yaitu bilangan terkecil yang dijadikan sumber bagian dalam masalah tanpa ada bilangan pecahan. Taksilul masalah al-masail adalah proses mencari AM dalam penghitungan warisan. Oke. Contoh kasus penentuan AM. Jika ahli waris hanya satu dari pihak manapun, maka tidak perlu mencari AM. Akhirnya cuma ada satu ahli waris saja, satu golongan ahli waris saja. Maka kita penyebutnya cuma satu, berarti kita tidak perlu mencari AM. Contoh, ahli waris satu anak perempuan, maka dia menerima bagian 1/2. Penyebutnya cuma 2 nih, cuma ada satu yaitu 2, dan AM adalah 2, dan sisanya untuk anak perempuan tersebut setelah dihitung bagian farodnya. Kenapa kita nggak langsung aja kasih semua full buat anak perempuan? Nanti pada akhirnya bisa bagiannya itu untuk anak perempuan semua, tapi ada rumusnya dulu, ada step-stepnya dulu. Nah, kalau ketika penyebutnya hanya 1, 2 saja, maka langsung bisa kita simpulkan kalau AM-nya itu adalah 2. Kemudian, jika ahli warisnya lebih dari satu dan terdiri dari asobah semua, ternyata tidak ada yang mendapatkan al-furud al-muqaddarah, bagian-bagian porsi-porsi prosentase yang telah ditentukan. Jadi semua ahli waris yang ada itu adalah asobah, maka AM-nya adalah sejumlah atau semua jumlah ahli waris jika laki-laki semua. Misalnya ahli waris adalah 4 anak laki-laki, maka AM-nya adalah 4. Jadi ahli warisnya 4, terus tidak ada anak perempuan, jadi tidak ada konsep lidzakari mislu hadzil unsayain, berarti kita bisa langsung menghitung jumlah kepalanya. Oh, anak laki-laki itu ada 4, dan bagiannya adalah asobah bin nafsi. Anak laki-laki bisa mendapatkan porsi asobah karena dirinya sendiri. Berarti sahamnya ada 4, bisa dibagi 4, berarti tidak bermasalah. Kemudian
Jika ahli waris adalah asobah semua yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, kasusnya beda. Kalau tadi kasusnya anak laki-laki semua, sekarang kasusnya anak laki-laki sama perempuan. Maka dihitung jumlah perempuan ditambah dua kali bagian perempuan untuk laki-laki. Konsep lidzakari mislu hazil unsayain. Contohnya ahli waris terdiri dari satu anak laki-laki nih, dan 2 anak perempuan, maka AM-nya 4. Kalau kita lihat jumlah anaknya ada 3, tapi porsinya beda. Porsinya seakan-akan anak laki-laki itu ada 2 orang. Jadi anak perempuannya 2 berarti 2. Anak laki-lakinya lidzakari mislu hazil unsayain dikali 2. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti AM-nya bisa kita langsung tentukan 4. Kemudian jika ahli waris hanya satu dari sohibul farad dan asobah, maka AM-nya dilihat dari bagian sohibul faradnya. Contohnya ada istri dapat 1/8, ada anak laki-laki dapat asobah bin nafsi. Berarti ini nggak ada pecahan, nggak ada penyebut. Ada istri saja, penyebutnya 81. Oke, berarti kita langsung tentukan AM-nya itu adalah 8. Kemudian jika ahli waris terdiri dari beberapa porsi bagian yang masing-masing yang berbeda-beda, maka dicari bilangan AM yang paling dekat dengan penyebut. Contohnya ada ayah, ibu, 2 anak perempuan. 1/6, 1/6, 2/3. Berarti ada 6 sama 3. Berarti 6 sama 3, ini 3 itu termasuk kelipatan dari 6. 6 itu kelipatan dari 3. Berarti kita bisa langsung ngambil AM-nya itu 6. 1/6 kali 6, 1. 1/6 kali 6, 1. 2/3 kali 6, 4. Kemudian, jadi kesimpulannya, bilangan asal masalah atau AM itu ada 7. Jadi ada 7 AM dalam proses penghitungan warisan. Berapa aja? Ada 2. Jadi ingat nih, harus dihafal. 7 AM 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi AM itu ada 7 nih. Ini AM-nya belum bermasalah. Jadi kalau belum bermasalah, AM itu ada 7. 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, ada sifat-sifatnya nih. Sifat-sifatnya. Kebanyakan terjadinya seperti ini. Asal masalah AM yang senantiasa nakes. Kalau kita hitung, AM-nya ternyata 12, tapi kok dia 11, atau AM-nya AM-nya itu 4 tapi ternyata 3 gitu. Nah, yang selalu saja kurang itu adalah 4 dan 8. Nah, AM asal masalah yang terkadang nakes, terkadang adil. Kadang-kadang dia bisa sahamnya itu lebih kecil dari AM, kadang-kadang nggak bermasalah. Namun tidak pernah aul, tapi tidak pernah jumlah sahamnya itu lebih besar dari AM, yaitu 2 dan 3. Kemudian AM-nya selalu nakes atau aul tapi tidak pernah adil. Artinya AM itu selalu aja nggak pernah beres, nggak pernah sesuai. Kalau nggak kurang ya banyak, lebih banyak, yaitu 12 dan 24. Dan asal masalah yang bisa nakes, bisa aul, bisa adil. Jadi tiga-tiganya bisa, dan itu mungkin sekali terjadi, yaitu AM 6. Nah, beberapa kondisi dalam perhitungan bagian warisan ini kayak jenis atau jenis aja sih, jenis. Jadi kadang-kadang terjadi seperti ini. Jadi kondisi dalam penghitungan bagian warisan ketika tidak ada aul maupun rot. Aul rot itu penjelasan minggu depan. Aul itu di mana jumlah saham di sini lebih besar dari AM. Kalau rot itu jumlah saham lebih kecil dari AM. Nah, ketika tidak ada aul maupun rot, maka kondisi-kondisi ini yang mungkin terjadi. Pertama ada namanya at-tamatsul atau mumasalah, artinya sama, yaitu jika di antara penyebut itu sama. Misalnya di sini ibu 1/6, saudara ibu seibu 1/6, kakek asobah bin nafsi 6 sama 6, berarti AM-nya sama, berarti itu namanya mumasalah. Jadi cuman jenisnya aja. Ketika penyebutnya sama berarti jenisnya kita sebut mumasalah atau tamatsul, mirip atau serupa, sama gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya tadakhul atau mudakhalah, yaitu jika satu di antara beberapa penyebut adalah kelipatannya. Misalnya
2 sama 6, terus 3 sama 6, 4 sama 8. Jadi ada beberapa AM, kemudian AM tersebut adalah lipatan AM yang lain. Maka apa yang akan kita lakukan? Diambil bilangan yang paling besar, 2 sama 6, berarti kita ambil 6. 3 sama 6, ambil 6. 6 sama 12. Nggak ada penyebut 12. 4 sama 8, kita ambil 8, kayak gitu. Oke. Kemudian tadi kan udah tamatsul atau mumasalah, tadahul atau mudakhalah, ada tawafuk atau muwafaqah, sepakat gitu kalau secara bahasa. At-tawafuk atau al-muwafaqah yaitu jika dua bilangan penyebut berbeda dan bilangan terbesar tidak dapat dibagi oleh bilangan yang terkecil. Jadi nggak bisa mudakhalah, bilangan yang paling besar nggak bisa dibagi, nggak bisa kita pakai buat jadi AM. Tetapi bisa dibagikan oleh bilangan yang sama, tapi bisa dibagi oleh bilangan yang sama tanpa perlu dikalikan. Misalnya 4 sama 6, ternyata 6 gak bisa bagi 4, tapi 4 sama 6 itu ketemu angka 2, karena 2 bisa dibagi 4 sama dibagi 4 sama 2 sih, 4 sama 6. 4 sama 6 itu 6 gak bisa dibagi 4, terus 4 kali 2 8. 8 juga nggak bisa dibagi 6. Coba 4 kali 3, 12. Ternyata 12 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 6. Oke, berarti AM-nya kita ambil angka 12 kayak gitu. Terus misalnya 2 sama 3. Bukan 2, 3. 4 sama 6. Udah ini aja dulu ya. Kemudian yang terakhir ada namanya at-tabayun atau al-mubayanah. At-tabayun atau al-mubayanah yaitu jika tidak ada persamaan. Jadi yang tamasul nggak ada, atau kelipatan tadahul nggak ada, atau kesepakatan tawafuk nggak ada. Jadi 3 jenis yang sebelumnya itu nggak bisa. Nah, kemudian tidak memiliki faktor pembagi yang sama. Maka bilangan bisa langsung dikalikan untuk mencari AM. Misalnya 3, 4, 2, 3. Ketika 1/3 sama 1/4. Itu nggak bisa tuh, nggak sama. 3 sama 4 beda. Kemudian ternyata 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Nggak nemu juga. Oke, langsung kita kaliin. 3 kali 4. Terus misalnya 2 sama 3. 2 kali 2, 4. 4 bagi 3 nggak bisa. Langsung aja kita kaliin 2 kali 3. Berarti AM-nya adalah 6. Itu maksudnya tabayun. Jadi udah 4 nih. Yang pertama tamatsul atau mumasalah, mirip, serupa, tadahul atau mudakhalah, kelipatan, tawafuk atau muwafaqah itu sepakat ngambil satu angka kemudian yang bisa dibagi kedua penyebut atau ketiga penyebut gitu. Yang terakhir tabayun atau mubayanah. Jadi nggak bisa tamasul, nggak bisa tadahul, nggak bisa tawafuk, akhirnya dikalikan. Nah, kalau sudah tahu kayak gitu, kita AM-nya sudah tahu, nanti ada kalau kita udah tahu AM-nya, udah tahu sahamnya, udah tahu total sahamnya, misalnya kayak gini, suami 1/4, kemudian 2 cucu perempuan 2/3, saudara kandung ABN. Ternyata sahamnya suami 3, 2 cucu perempuan 8, saudara kandung 1, di total sahamnya 12. AM-nya 12, total saham 12. Berarti sama nih, nggak ada masalah apapun. Nah, kita sebutnya namanya masail adilah, masalah yang adil. Artinya pembagian merata sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik habis dibagi oleh ashabul furud atau habis karena ada asobah. Jadi nggak ada rot, nggak ada aul, nggak lebih sedikit, nggak lebih banyak, tapi pas. Jadi merata sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini namanya masail adilah. Kemudian ada masail ailah. Ali itu tinggi, artinya ketika total saham masing-masing ahli waris lebih banyak dari AM, maka akan terjadi aul, lebih tinggi. Misalnya suami 1/2, sahamnya 3. 3 saudari kandung 2/3, sahamnya 4. Ternyata ketika di total itu jumlah total sahamnya 7. Sedangkan AM-nya 6. Berarti jumlah total saham lebih besar dari AM yang seharusnya. Berarti nggak merata. Nah, inilah disebut masail ailah. Yaitu lebih tinggi atau lebih besar. Kemudian yang terakhir masail qasirah.
yaitu ketika total saham masing-masing ahli waris lebih kecil dari AM. 2 saudari si ibu 1/3, sahamnya 2. Nenek bagiannya 1/6, sahamnya 1. AM-nya 6 nih. Ternyata total sahamnya cuma 3, jadi lebih sedikit dari AM. Nah, kondisi yang seperti inilah yang kita sebut sebagai masail qasirah. Oke, kita coba lagi. Jadi ini ya, jenis kondisi penyebut bilangan dalam AM itu terkadang mumasalah, mudakhalah, muwafaqah, dan mubayanah. Kita coba. Seseorang meninggal dan meninggalkan ibu, 3 anak perempuan, paman kandung, dan saudari kandung. Dan harta yang ditinggalkan sebesar 180 juta. Berapakah AM dan bagian masing-masing ahli waris? Jelaskan dengan rinci. Kita buat tabel dulu. Ahli warisnya ada ibu, 3 anak perempuan, paman kandung, saudari kandung. Ibu karena ada anak dia dapat 1/6. 3 anak perempuan karena lebih dari 1, as-sulusan, 2/3. Paman kandung terhalang oleh saudari kandung karena di bawahnya ada saudari kandung ketika ada anak perempuan dan posisinya lebih kuat dari paman. Nah, saudari kandung yang mendapatkan asobah ma'al ghair. Saudari kandung mendapatkan asobah karena ada anak perempuan. Jadi paman kandung terhalang oleh saudari kandung. Kita dilihat di sini ada penyebutnya 6/3. 6/3 itu termasuk mudakhalah karena 6 adalah kelipatan dari 3. Berarti kita bisa ngambil langsung 6 sebagai AM-nya. 1/6 dikali 6 1. 2/3 dikali 6 4. Asobahnya sisanya 1, di total 6. Berarti kondisi penyebutnya kita lihat 6/3 itu mudakhalah karena termasuk kelipatan. Total sahamnya kita lihat 6/6 berarti adilah, merata sesuai porsinya masing-masing. Tadi kita sudah lihat hartanya ada 180 juta. Kita udah pakai hitungan hartanya ada nih 180 juta. Kita udah tahu AM-nya 6. Terus bagaimana ngitungnya? Selanjutnya kita buat tabel baru. AM-nya 6, hartanya 180 juta. Nah, 180 juta itu dibagi AM, dibagi 6, totalnya 30 juta. Berarti kita sudah nemu nih 30 juta. Tadi kita sudah hitung sahamnya masing-masing. Berarti ibu dapat sahamnya 1 dikali 30 juta, berarti 30 juta bagian ibu. 3 anak perempuan dapat sahamnya 4 dikali 30 juta, 120 juta. Paman kandung terhalang. Nah, saudari kandung dapat asobah. Tadi dapat sahamnya 1 dikali 30 juta. Jadi 30 juta. 30 juta tambah 120 juta, 150 juta tambah 30 juta, 180 juta. Berarti habis sudah. Oh, tapi ini kok gini ya, pas di saham 4 ternyata dibagi 3 nggak bisa, bermasalah dong karena nggak boleh koma. Itu pembahasan nanti. Kita berarti mengabaikan dulu tashih revisi AM, tapi bisa kita langsung bagikan hartanya. Jadi kita lihat tahu tadi hartanya 180 juta langsung dibagi AM-nya. Bagaimana kalau AM-nya tadi total saham ya, total sahamnya lebih besar. Berarti dibagikan total sahamnya, misalnya total sahamnya tadi jadi 7. Berarti 180 kali 7. Oke, sampai sini insya Allah pembahasan kita tentang aslul masalah. Astaghfirukum, syukran lakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.